الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ala bab taharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin wa man tabi'ahum wa ihtada bi hadihim min yawmina hadza ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Zainal Habib Aqil, Habib Muhammad Abdullah yang baru saja meninggalkan kita. Mudah-mudahan jemaah semua hadir majlis taklim Darul Mustafa dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, ditetapkan iman Islam, diijabah niat hajatnya. Hadirin, marilah untuk membacakan waktu kita lanjut taklim kita masih dalam kitab Syarhul Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ani Bakshin Ad-Dum'ani Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau mensyarahkan kitab Muqaddimatul Hadramiyah karangan Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami dalam bab fikih. Hari ini kita mengutip bab tentang bersuci. Kita baca sedikit bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taharati wala yasihhu raf'ul hadathi wala izalatun najasi illa bima yusamma ma'an fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusamma ma'an bimukhalitin qahirin yastaghni al-ma'u anhu lam tasih at-taharatu bihi والتغير التقديري كالتغير الحسي فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له قدر مخالفا لأوسط الصفات ولا يضر تغير يسير لا يمنع اسم الماء ولا يضر تغير بمخت وبتراب وبتحلب وما في مقره وممره ولا بمجاور كعود ودهن ولا بملح مائي ولا بورق تناثر من الشجر wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, ini barusan telah kita simak bersama-sama tabarukan di qiraatul kitab. Mudah-mudahan tercurah pada kita berkahan bimbingan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para anbiya al-mursalun, malaika al-muqarrabun dan ulama Allah salihun.
Masih dalam bab at-taharah, bersuci ya. Bab taharah dikatakan oleh al-Imam al-Allamah Bahrul Fahamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, la yasihhu raf'ul hadath, tidak sah mengangkat hadas ya. Termasuk hadas kecil, hadas besar, tidak sah mengangkat hadas. Wala izalatun najas, begitu juga tidak sah untuk menghilangkan najis ya. Illa bima yusamma ma'an, kecuali dengan sesuatu yang dinamakan air. Kalau yang pakai air baru bisa ngangkat hadas atau ngilangin najis, kan? Fa in taghayyara ta'muhu, tapi kalau air tadi itu berubah, ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Biasa warna air sudah kita tahu. Warna air kita semua tahu, rasa air, bau air, itu sudah semua bisa mengira ya. Kalau perubahannya tadi itu taghayyuran fahishan, perubahan yang sangat, perubahan yang sudah betul-betul merubah, baik dari bau, warna atau rasa, ya kan? Dimana dengan perubahan tadi itu sampai bisa mencabut kenamaan air tadi yang disebut air mutlak. Bihaitsu la yusamma ma'an, dengan berubah tadi itu sampai nggak bisa dibilang air mutlak, ini la yusamma, tidak bisa dinamakan lagi ma'an, air yang mutlak. Wabil khusus, biasanya perubahannya itu dikarenakan bimukhalitin qahirin, bercampurnya sesuatu yang suci, seperti sabun, ya kan, minyak itu kan suci, bukan najis. Kalau najis apalagi udah, ya kan? Ini kita bicarakan yang suci aja, ngerubah air mutlak, air bersih, ya kan, campur sabun, air warna air tadi mestinya nih putih jernih, kayak gini air jadi budak, warna sabun kan beda kelihatan kan budaknya. Nah kalau sudah kayak gini, yastaghnil ma'u anhu, dimana sudah nggak dibutuhkan sama air yang mutlak tadi itu, perubahan tadi itu, akhirnya masuk sabun di sini ini merusak nama saya nih, kata air. Yastaghnil ma'u anhu, sebenarnya saya nggak butuh datangnya itu sabun ke sini, kayak gitu maknanya. Kamu berarti apa? Sudah ngerubah saya warnanya bening jadi budak gara-gara kamu nih, ya kan? Lam tasihhat taharatu bihi, maka nggak sah kita bersuci dengan air itu yang sudah kecampur tadi itu, walaupun dengan tahirin, sesuatu yang suci. Apa? Sabun, minyak, air kelapa, air mawar, ya kan? Wa taghayyurut taqdiriyu ka taghayyuril hissi, dan perubahan-perubahan yang disifatkan ini perkiraannya. Ini sama sekarang ini kayaknya ini anak kirain ini udah modelnya nggak kayak air nih, masih perkiraan gitu, ya kan? Semua yang ada di sini sebagian besar mengira gimana? Mengira ini warna air pak. Kalau menurut anak perkiraan kayaknya bukan udah, ya kan? Makanya itu kan diukur dengan apa? Al-urfi, kebanyakan orang. Kalau seandainya di sini nih berapa 40 orang, 21 aja bilang perkiraannya berubah, maka ini sudah dikatakan apa? Taghayyur hissi, seperti perubahan yang nyata, yang jelas-jelas berubah. Walaupun tadi perkiraannya kayaknya ini bukan nyata tapi perkiraan, ya kan? Tapi karena yang ngira sebagian besar ini bilang ini berubah, maka diukur, dihukumi taghayyur hissi, perubahan yang jelas. Ini sudah nggak bisa nih. Kita semua bilang apa? Ini kayaknya warnanya udah mulai butak nih, ini kelihatan ini gara-gara kecampur air mawar, atau nggak kelihatan tapi baunya bau mawar, tuh kan? Ini bau apa? Oh iya benar, sudah airnya air tapi bau mawar, sudah ini dicampur air mawar tadi aja benar pak, udah nggak boleh butuh pakai air ini, ya kan? Ini itu apa namanya, katanya ulama sudah dikatakan his nyata. Walau waqa'a fihi ma'u wardin, umpama ya, tertimpa pada air yang mutlak tadi itu air mawar, ya kan? Wardun mawar dalam bahasa Arab, ya kan? La raihata lahu, tapi nggak ada baunya, nggak ada bau apa namanya mawarnya,
tapi kemasukan air mawar. Qudira mukhalifan bi awsatis sifat, hanya saja diperkirakan ini berbeda sedikit dengan separuh dari sifat-sifat perbedaannya air, separuh. Enggak seluruhnya berubah nih guys. Perkiraan kayaknya ini berubah separuh, perkiraan. Ya kan qudira, itu namanya masih bukan usia, bukan dinyatakan, masih diperkirakan. Tapi perubahannya tadi itu wala yadurru taghayyurun yasir. Kalau perubahannya tadi itu dikit, perkiraannya kecil, sebagian itu kira-kira ini besar apa kecil perkiraan waktu. Ya sih, ada sih perkiraan kecil nih. Ini sih nggak ada baunya juga. Berapa sih kelihatannya sih, tapi ya kayaknya separuh nggak jelas nih. Taghayyurun yasir namanya. Perubahannya itu dikirakan sebagian besar ini kecil, bukan besar, bukan banyak. Maka la yamna'u ismal ma', itu tadi nggak menghalangi penyebutan nama air mutlak, nggak menghalangi. Jadi dia masih bisa dikatakan air mutlak suci dan dapat mensucikan karena perubahannya dikit banget, nggak berubah total. Bau mawar enggak, kelihatannya perkiraannya jadinya berubah dikit sih kelihatan, tapi nggak jelas, ya kan? Dikit nih mah kayak gini. Nah itu dikatakan la yadurru taghayyurun yasir, enggak ada masalah, ya kan kayak gitu. Wala yadurru taghayyurun bi mukhtin. Nah begitu juga enggak ada masalah juga, enggak membawa madharat kalau perubahannya tadi itu dikarenakan lamanya dia tinggal di air itu. Seperti air coba kalau di bak lama-lama kan berubah kan, agak mudah kayak ada lumut-lumut, terus warna itu turap, warna debu. Ini lama-lama itu sih nggak jadi masalah karena lamanya dia tinggal di air itu. Wabi turabin atau karena kecampur debu. Ini air di bak itu tuh, atau dimasukin debu 1 ember. Dia kan debu. Nah, tapi debu ini debu suci ya, nggak ada masalah. Kan jadi berubah warnanya. Ini ngapain masukin debu sini? Ini suci tapi ini. Nah, kalau teman turap sih nggak apa-apa, ya kan? Nah ini. Wabitu lubin atau lumut. Kadang-kadang lumut jadi warnanya dari jauh ke hijau. Ini hijau sih warnanya, tapi hijaunya di lumut. Lumutnya itu hijau karena bergabung dengan air, jadi airnya kelihatannya ke hijau. Nggak apa-apa, ya kan? Fi maqarrihi, di tempat dia tinggal. Air di situ tempat menetapnya air, ada lumut tumbuh situ, ya kan? Apa di situ sering bak yang lama juga, bak zamannya orang dulu kan baknya lama-lama, model air yang jarang dikuras ini, ya kan? Tapi tumbuh lumut-lumut di situ, nggak apa-apa, butuh pakai air, ya kan? Wa mamari atau air yang ngalir, air di tempat mengalirnya air itu ada lumut-lumut di situ, ya kan? Ada tumbuhan-tumbuhan kayak rumput-rumput ngalir di situ, gimana ada lumut? Nggak apa-apa, air ngalir, ya kan? Wala bimujawirin atau yang berdampingan dengannya. Air sini nih kalau berdampingan sebelahnya nih rumput, batu-batu kerikil, ya kan? Berdampingan itu ada air di situ, muter situ ada air. Bak di mana di kecil ya, ada danau kecil. Kaudin atau di situ ada kayu-kayu, bambu-bambu, ngangkut di situ juga, ya kan? Di situ ada air, nggak jadi masalah, ya kan? Atau berubahnya karena waduhnin, ada tanah mengandung minyak. Tanah ada bau gasnya gitu, ada gas minyak umpama. Ini gimana nih? Air ngalir sini baunya, nggak apa-apa. Bukan disengaja kan? Emang airnya karena mengalir di sebelahnya itu tanah yang mengandung minyak atau mengandung kapur, karena tanah berkapur kan, jadi kayak bau kapur. Ini kayak bau karbit nih. Nggak ada masalah. Memang bukan disengaja dimasukin ya. Memang udah begitu ya. Wala bimilhin ma'iyyin, atau air yang mengandung garam. Milhim, ya, air laut tuh kan mengandung garam kan. Siapa yang mau nguras laut? Kalau enggak, laut segitu mau dikuras gimana? Nggak mengandung garam ini. Masa butuh udah mau mengandung garam, mau mengandung apa? Nggak apa-apa udah, ya kan? Wala biwarakin tanatara minasyajar. Begitu juga nggak jadi masalah air mutlak tadi itu kalau tercampur
Tanathara minasyajar. Apa tuh? Daun-daun yang berguguran dari pohon. Banyak daun-daun. Wah, daun mau mikirin daun itu enggak masalah, ya kan? Nah, itu perbedaan daripada perobat. Tapi kalau sengaja ini kita campur nih daun-daun dimasukin dibuat dibikin jus. Jadi air model daun. Nah, itu batu itu nggak boleh. Itu sengaja nyempulin air, dihancurin di situ terus itu aduk kalian batu mukanya daun semuanya. Ya kan? Biasa kalau daun-daun kecil itu kan gampang hancur. Daunnya pohon kelor, ya kan? Banyak. Daunnya pohon asam itu kan kecil-kecil banyak. Kalau daun-daun itu jatuh dengan sendirinya nggak apa-apa. Jadi wala tanathara minasyajar. Jadi sekalipun berguguran dari daun-daun pohon itu nggak ada masalah. Nah, sedikit tadi penjelasan dalam syarahnya di sini nih. Wala juga dikatakan kata ulama munasalihun wa thaharah, kayak kemarin sudah disebut at-thaharah itu bifathil qa, ya, pokoknya di fathah, artinya nadhafah. Artinya nadhafah, kesucian kebersihan, wal khulus minad danasil hissi. Bersih dari kotoran-kotoran yang nyata yang kelihatan seperti mukhot, ingus, ya kan? Atau ludah yang kelihatan. Ya kan? Itu suci dari kotoran yang nyata, namanya thaharah. Bersuci dari kotoran yang nyata, namanya thaharah. Atau bisa juga bersuci dari kotoran yang enggak nyata, seperti sifat takabur yang maknawi, sombong, riya, ujub yang di bahasa hati enggak ada tahu. Itu juga disebut thaharah. Wa syar'an, dan menurut syariat tatluqu 'ala al-fi'li, itu mutlak maknanya thaharah itu atas perbuatan, seperti at-tathhir. Itu bersuci dari wudu, ini al-wudu. At-tathhir seperti kalau perbuatan wudu, mandi, wal ghuslu, wa tayammum, ya kan? Wa izalatun najas, menghilangkan najis atau najasah. Itu makna dari thaharah, dari syariat, yaitu mutlak maknanya, dikatakan tathhir. Wa 'alal athar al-murattab 'ala dzalika at-tathhir huwa zawalul man'in nasyid. Nah, kalau menurut pengaruh dari thaharah tadi itu ialah bersuci dengan cara apa? Menghilangkan sesuatu yang mencegah, ya, dari hal-hal yang larang orang bersuci dengannya. Seperti apa tadi itu? Ada najis dengannya, maka dilarang, itu harus dihilangkan. Najis, kotoran, ya kan? Seperti tinta yang nyangkut di kuku yang nggak bisa dihilangin. Itu kalau air kena situ kan nggak bisa, mesti harus dihilangin. Itu juga termasuk tathhir, ya. Harus dikerik cat itu kan nempel di kulitnya kan. Nah itu. Tapi kalau pacar Cina nggak apa-apa. Pacar Cina itu ngeresap ke kulit. Pacar Cina tahu ya, yang dibuat orang ini putih, ya. Itu sih nggak apa-apa. Yang sifatnya ngeresap. Minyak kayu putih itu kan ngeresap, ya kan, nggak apa-apa. Nah, ini sifatnya. Tapi kalau kayak itu balsam, gimana balsam? Remason, ngeresap nggak? Asal ngeresap masih bisa, ya kan? Kalau kita siram kan jadi adem kan, jadi terasa, berarti ngeresap itu, ya kan? Nah itu masih boleh. Tapi kalau sifatnya ngeresap ini pokoknya nggak kena kulit nih, ya kan? Nah, maka harus dihilangin, ya kan? Nah ini berasal. Begitu ta'arrafa 'alal awal, bisa diambil dibahas tentang makna thaharah bi anna fi'lun ma yatawaqqafu 'alaihi ibahatun. Jadi perbuatan yang bergantung kepadanya sesuatu hukum kebolehan. Walau min ba'dil wujuh, walaupun ya cuman bisa dilakukan dengan sebagian cara. Seperti cara at-tayammum, itu cuma sekedar bolehnya kita ini berwudu, ya. Bolehnya kita melakukan lagi bersuci, tapi bukan menghilangkan hadas atau mengangkat najis, ya, tidak. Tayammum. Atau juga seperti kita istinja pakai apa itu? Batu, ya, ember. Itu nggak bisa dikatakan nggak bisa dikatakan bersuci, karena tadi kan nggak bisa dikatakan yasihhu taharatu illa bima yusamma ma'an. Nggak bisa dikatakan menghilangkan najis atau mengangkat hadas kecuali dengan sesuatu yang disebut air. Air itu pun harus yang mutlak. Bahkan sekalipun sama najisnya anjing, air 7 kali nggak bisa masih dibilang ngangkat si najisnya, kecuali harus
bima mazajahu biturab, kalau dicampur salah satunya dengan tanah. 7 kali salah satunya dengan tanah. Makanya kalau bisa pembasuhannya itu pertama air, langsung tanah, 2, 3, ya kan? 2, 3, 4 sampai 7 kali baru hilang. Itu subhanallah najis mughalladhah. Harus pakai tanah. Karena kalau enggak bisa, itu ada syaratnya. At-tadhir. Nah, ini kata-kata tadhir. Wa tuhara, kalau makna tuhara pakai ta bidhamit ta itu baqiyatul ma', ya, sisa-sisa air yang digunakan untuk bersuci. Kenapa Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal Al-Hadrami pengarang kitab Muqaddimatul Hadramiyah ini mengutip tentang bab tahara itu di awal kitab. Katanya ulama mengambil hadis Nabi besar Muhammad SAW di mana Nabi pernah bersabda, miftahus shalah at-tahara. Kuncinya sholat itu dari tahara, dari sumbernya itu. Kalau dia ini enggak tahara, enggak sah sholat. La sholata liman la taharata lahu. Tidak bisa dikatakan suci apa? Sholat kita yang tidak mengatakan sah sholat kita kalau kita tidak bersuci. Ya kan? Wala taharata illa bima'in apa? Mutlaqin, kecuali dengan air yang mutlak. Ya, kalau air mustakmal enggak bisa tahara. Atau bima'in najisin, air najis tambah lagi, enggak boleh. Paham? Itu kaidah usul fikihnya. Wa li'annaha syartus shalah, dia termasuk syaratnya untuk salat. Namanya taharah dikatakan syarat salat atau miftahus shalah. Wa huwa muqaddamun tab'an. Makanya Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal mengutip bab taharah ini di dalam cetakan awal daripada kitabnya, diawali dengan bab taharah. Karena kunci pembukanya, ya kan? Dalam sesuatu itu kalau sudah dibuka kuncinya, pembuka semua dalamnya kan. Nah ini. Fayuqaddamu waq'an, makanya karena didahulukan dari cetakannya, dia diletakkan di awal penyusunan karya-karya daripada kitab fikihnya di awalnya. Jadi orang-orang dulu dia tertib dari bab yang awal diawalin, ya kan? Yang bab akhir diakhir, ada aturannya semua. Dan biasanya apa yang didahulukan itu memiliki keutamaan, ya kan? Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini kayaknya ini orang sa'i Nabi. Ini dari bab Sofa ke Marwah. Nah Nabi, rumah ana dari Marwah, rumah ana lebih dekat dari Marwah. Bisa nggak Nabi kalau saya dari Marwah ke Sofa aja deh, ya kan? Dia mau ngatur gitu. Dari sono ke sini, mendingan dari sono ke sini, dari sini rumah ana di sono, kalau ke sono balik lagi ntar. Dia. Terus Nabi bilang apa? Ibda bima bada Allahu alaik. Udahlah, dahului atasmu itu apa yang Allah dahulukan untukmu. Dahulukan, ya, apa yang Allah suruh kamu untuk mendahului. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas Safa wal Marwata min sya'ar. Sesungguhnya dari Safa ke Marwah, bukan dari Marwah ke Safa. Pertama Allah bilang Innas Safa dulu yang disebut. Jadi apa yang didahulukan itu yang harus diutamakan. Kayak gini nih. Oh, kuncinya sholat itu toharo. Kalau gitu makanya mau bener sholat dari toharo. Kalau kita anak bahas toharo dulu. Ya kan? Kalau sekarang bawa sholat paham toharonya nggak jelas. Gimana coba? Batal sholatnya. Sholat itu udah benar, tapi ini toharonya nggak jelas karena belum masuk babnya. Nah, gimana jadinya ini? Ya kan? Nah, aturannya rapi ya orang-orang dulu. La yahillu ay la yasihhu, ya. Raful hadath, enggak sah mengangkat hadath, ya kan? Ai katanya apa jadi? Nah, itu al-mani' sihhatas shalah, enggak sah mengangkat sesuatu apa itu? Al-hadath itu yang disebut sesuatu yang menghalangi sahnya salat al-hadath. Al-hadath apa itu? Al-mani' sihhatas shalah. Sesuatu yang menghalangi sahnya salat itu namanya hadath. Seperti inti kencing, hadath itu. Karena apa? Enggak sah itu. Ini menghalangi sholat, kencing dulu juga. Atau kentut, buang angin. Nah itu ada sahabat nanya juga datang ke Nabi, anak kentut tapi apa ya? Kayak udah pertama gimana sih? Apa orang bilangnya? Ya kayak begitulah. Nabi paham. Nah, kentut itu kecuali idza wajada rihuhu au apa? Sautuhu katanya. Kalau jelas kedengaran suaranya atau ke bau-baunya. Paham?
Jelas nggak? Nggak jelas tapi kayak keberbet gitu, sakit. Kedengeran. Dengar tapi kayaknya di perut. Belum, nggak masuk itu kategori. Bau nggak? Nggak bau, enggak. Berarti belum. Jadi kalau kayak gitu tuh nggak batal. Tapi kalau mohon maaf ini ya, kentut nggak ada suara, itu baunya sabrak-abrak. Nggak ada suara, bau apa? Ya sama, ya kan? Nggak ada baunya tapi suaranya, ya kan? Nah, sama. Bau suaranya kecil, sama. Udah ini batal. Itu al-mani' minas shalah, yang ngalangin sholat termasuk. Ya, tapi kalau makan, enggak lah. Makan, ya kan? Atau kita ini apa namanya itu? Kalau minum itu sih nggak menghalangi sholat. Cuman ya makruh. Kalau habis makan masih ada rasa-rasa, terus kita nggak hilangin, tahu-tahu nanti ketelan, jadi batal. Makanya disuruh kumur, ya kan? Tapi kalau minum air sih nggak masalah. Udah ketelan rasa air udah hilang, sholat. Makanya itu yang mani minas shalah seperti tadi. Haitsu la murakhasa, di mana yang menghalanginya tadi itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa dimaafin. Tapi kalau masih bisa dimaafin seperti najis menghalangi sholat, kayak najisnya apa namanya itu, darahnya nyamuk, ya kan? Pakai sholat nyamuk, keceplos, tapi gerakan masih satu kali kan, masih boleh kan? Nyamuknya mati dalamnya. Tapi itu masih sholat ini, masih boleh. Itu masih dimaafi darah nyamuk. Ya. Tapi kalau kencingnya cicak, nah kalau binatang yang darahnya nggak mengalir, itu masih dimaafi. Darahnya nggak mengalir ya. Cicak termasuk masih darahnya nggak mengalir, ya kan? Nggak mengalir cicak. Tapi kalau tikus yang jelas ya, dia kan mengalir darahnya kan, kecoa, ya kan? Itu masih dimaafin kayak gitu-gitu, ya kan? Lalat itu masih dimaafin, ya kan? Nah, jadi kita harus tahu yang gitu-gitu ya. Atau ada apa namanya ini luka, terus garuk gini, terus berdarah, luka kayak timbul apa? Gatal berdarah dikit, nah itu masih dimaafin. Artinya yang murakhas, yang masih dikasih rukhsah, ya kan? Atau maafu, dimaafkan. Itu. Tapi kalau yang la murakhas adahu, haitsu la murakhas, jadi al-mani' minas shalah, sihhatus shalah yang tidak dimaafkan, maka tidak sah. Ya kan? Salat dengannya. Nah, mengangkat yang kayak gitu-gitu jadi tidak sah. Nah, hadas ada juga wal hadatsul akbar wa hadatsul haid wan nifas. Seperti hadas besar itu timbul dari haid, nifas, hadas besar. Jima. Ya, jima apa habis hubungan badan, itu hadas besar. Dan itu tidak bisa dihilangkan dengan sekedar berwudu, nggak bisa, mesti mandi. Wal hadatsul awsat, kalau hadas yang pertengahan, bukan hadas besar, hadas pertengahan. Hadas apa? Hadas apa? Ada hadas kecil, hadas besar, hadas pertengahan. Kan ada hadas najis mughalabah, najis mukhaffafah, najis mutawassit awsat, mutawassit. Hadas juga gitu. Ada hadas besar, hadas kecil, hadas pertengahan. Hadas pertengahan pernah dengar nggak? Nah, hadas pertengahan itu seperti wahwa hadatsul janabah. Hadatsul janabah itu dihukumi hadas besar tapi tetap pertengahan. Janabah jadi hukum apa namanya jima. Nah, terus tidur mimpi ketemu bidadari langsung keluar mani. Ketemu apa? Dicium artis subhanallah tahu ya air basah itu hadasnya hadas awsat tapi tetap mandi, dia nggak dihukumi hadas kecil, maksudnya dihukumi hadas besar karena masuk ke pertengahan, ya kan? Hadas orang meninggal itu hadas, tapi bukan yang meninggalnya syahid ya, kalau syahid kan nggak usah dimandiin kan, ya kan? Kalau orang yang mati biasa selain syahid fisabilillah nggak perang di jalan Allah, ya kan? Nah itu harus dimandiin. Mau matinya sholat, mau matinya gimana? Syahid ya kan? Dunia, ya kan? Nah itu dimandiin karena dia berhadas awsat. Kalau hadas asghar apa itu? Hadasnya kecil, ya hadas anak-anak kecil, ya kan? Hadas kecil kayak kencingnya anak bayi, anak
kita itu hadits nanti mukhafafah. Wa wal hadatsul janabah wal wiladah. Wiladah juga termasuk hadas apa? Ausat. Orang habis ngelahirin tuh kan disunahkan mandi, dianjurkan mandi kan? Wajib mandi tuh. Habis lahirin tuh hadas ausat dia, hadas janabah. Bima'naha al-maut, yang searti dengannya jenabat dan wiladah itu mati, ya, orang meninggal. Wala izalatun najas, enggak sah menghilangkan najis al-mustaqdar yang kotor-kotor. Najis itu yang kotor-kotor. Sihata al-mani', sihata sholat, yang kotor tapi menghalangi sahnya sholat. Apa saja yang kotor-kotor yang menghalangi sahnya sholat, ya kan? Seperti apa? Yang enggak cakep lah kalau ada sholat pakai gituan, ya. Jorok-jorok. Ini masalahnya ada sholat, ada tikus, ada enyak, waduh, yang kotor-kotor, jorok-jorok, ya kan? Itu nggak sah kita hilangin kecuali dengan air yang mutlak tadi itu. An-najas, kita masuk najas, ya. Al-mustaqdar itu makanya kotor, najis itu kotor yang menghalangi sahnya sholat. Tapi kalau kotorannya tadi itu nggak menghalangi sahnya sholat, seperti air mawar, kotoran di sini masih suci-suci pohon-pohon, nggak apa-apa. Ya kan, itu nggak menghalangi sahnya sholat. Sah kan, sholat dengannya kan nggak najis kan? Jadi mau sholat di genteng juga kalau masih bersih, ya kan nggak najis nggak apa-apa. Cuma ada daun-daun pohon, nggak jadi masalah. Haitsulah murakhasa, di mana tadi tidak dikatakan sesuatu yang bisa dimaafkan, tapi kalau masih bisa dimaafkan masih boleh, ya kan? Nah ini. Li'ainin min dalika ma'ar rutubah. Nah ini, sesuatu yang najis tapi sifatnya rutubah, basah. Jadi kalau rutubah itu ini najis, tadinya kucing, kering sama najis. Kalau kering kena tangan ente, tangan kering juga. Nah itu katanya ulama tidak dikatakan berpindah najisnya kucing ke tangan kita. Enggak berpindah, tetap masih di situ. Ini tadinya kucing mamanya. Karena kita kata, "Loh, ya, ini kucing, astagfirullah, tahu sih ini lagi." Tapi alhamdulillah tangan kita kering, ini kering. Enggak apa-apa, enggak pakai cuci udah. Karena najisnya apa? Tidak berpindah, layan takil, ya kan? Al-jab ma'al jab, kata pepatah qaidah usul fikih, al-jab ma'al jab qahir bila khilaf. Jadi artinya qahir suci tanpa ada perselisihan pendapat. Semua ulama bilang kalau ini kering sama kering, maka apa? Najis tadi enggak berpindah, suci tanpa perselisihan pendapat. Ulama semua bilang suci. Kecuali ini apa namanya, mohon maaf, ini basah, najis basah ini baru beol kucing ini. Ya, tangan itu kering, lah berpindah kan basah kena najis ini, ya, harus dicuci. Dicuci aja kalau nggak perlu wudu kan nih, cuma nyuci aja dihilangin pakai air mutlak, jangan pakai air mawar atau pakai minyak wangi udah, sama aja nggak sah, tambah boleh terotan mana-mana, ya kan? Dicuci. Dan nyucinya harus apa? Dari atas bawah. Ya kan? Makanya kalau nyuci baju yang najis di dalam mesin cuci itu jangan air dulu baru dimasukin, paham ya? Najis dulu ditaruh baru disiram air. Itu katanya guru kita, najis dari bawah disiram air maka hilang najisnya. Itu langsung ngalir. Tapi kalau air kita masukin najis semua di situ. Paham ya? Kan banyak pembantu nggak ngerti. Air masukin apa belum sama najis semua tambah mana-mana najisnya. Nggak sah. Jadi harus dimasukin dulu yang semua belum ada air, udah siram air dulu, ya kan? Udah, ini salah satu. Nah sedikit lagi sebagai sambungan di sini, la yusamma, la artinya tidak bisa dinyatakan bisa menghilangkan najis atau mengangkat hadas illa kecuali dengan bima'in mutlaqin. Bima itu bima'in mutlaqin, air yang mutlak. Di sini kan nggak disebut mutlaknya, ya kan? Kalau kita nggak disebutkan nggak disarahin, jadi nggak tahu, dipikir air, semua air, nggak sah. Makanya bima'in mutlaqin. Mutlak itu pun juga katanya ulama walau dhannan, ya, walau dhannan an istibah. Mutlaknya itu walaupun kita ini punya dugaan ini ragu ini, ya, tapi keraguannya nggak jelas. Lebih yakin kepada air ini mutlak. Ada yang bilang ini enggak nyatakan tapi enggak berubah nih. Itu enggak apa-apa. Paham ya?
Seperti air habis dimasukin anak kecil kalau di kamar mandi kan, anak kecil kan nggak jelas kalau mandi kan. Kalau mandi masuk ke situ airnya bulu-bulu. Ini gimana tadi ini air begini, ini bak masuk ini air anak mandi segini lagi. Nah kayak gitu itu masih bisa apa? Masih dikatakan mutlak. Asal itu kita bisa nilai perubahannya enggak perubahannya atas, itu enggak kelihatan. Enggak apa-apa. Kadang-kadang ibu-ibu nggak ngerti mandi airnya nyebur ke situ masuk ke mandi harus besar masuk lagi situ buyung-buyung. Itu kan berarti mutlak kan? Kalau kita nggak ngelihat itu namanya donan anin istibah. Ada keraguan tadi biasanya ibu-ibu kalau mandi nggak ada kata, tapi anak nggak kelihatan mandinya masuk ke situ, ya kan? Nah itu masih dikatakan mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Insyaallah nanti kita sambung lagi ya dengan al-mutarashah minal ma'id tahur al-mughlaq. Jadi begitu juga air itu bisa dikatakan ma'ul mutlak walaupun dia ini ditetesin sama air-air yang suci walaupun sifatnya panas, dipanasin, masih suci, masih dipanasin nggak apa-apa, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Nah hadirin mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah dan insyaallah kita bisa mengamalkannya. Ala hadini ya wa niyatul salihah wa rahmatin nabi al-fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا افترقنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قاصص صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.